Halo semuanya, perkenalkan nama saya Taskia Maulida. Di video kali ini saya akan menemani kalian membahas salah satu topik penting dalam bimbingan karir, yaitu tentang gap year, masa jeda setelah lulus yang bisa jadi pilihan bijak kalau dimanfaatkan dengan baik. Kita sering banget ditanya, mau kuliah di mana atau mau kerja apa nantinya. Tapi gak semua dari kalian sudah punya jawaban yang pasti kan? Mungkin kamu masih bingung memilih jurusan, belum yakin dengan minatmu, atau bahkan ingin istirahat dulu dari dunia belajar yang melelahkan. Nah, ada satu opsi yang bisa kamu pertimbangkan, yaitu gap year. Tapi, apa sih gap year itu? Apakah ini pilihan yang bijak atau justru buang-buang waktu? Yuk kita bahas sampai tuntas. Gap year adalah masa jeda selama 1 tahun setelah lulus sekolah, sebelum kamu melanjutkan ke jenjang berikutnya, baik kuliah, kerja, maupun jalur karir yang kamu inginkan. Tapi, penting banget untuk dipahami, gap year bukan berarti berhenti belajar ya. Ini bukan izin buat rebahan setahun penuh. Justru sebaliknya, gap year yang direncanakan dengan baik bisa jadi masa emas untuk eksplorasi, pengembangan diri, dan menemukan arah karir yang paling cocok untukmu. Lalu, kenapa gap year bisa jadi pilihan yang bijak? Banyak siswa memilih gap year karena satu alasan utama, yaitu belum siap. Entah itu belum siap secara mental, belum yakin dengan jurusan kuliah, belum punya cukup biaya, atau ingin jeda sejenak untuk memulihkan diri dari tekanan akademik. Gap year juga bisa membantumu membangun kemandirian, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperluas wawasan. Bahkan banyak mahasiswa yang sukses di kampus karena mereka sebelumnya pernah menjalani gap year yang produktif. Lalu, apa yang bisa dilakukan saat gap year? Nah, ini bagian yang paling penting, supaya gap year kamu gak jadi sia-sia. Kamu harus punya rencana kegiatan yang jelas dan terarah. Beberapa hal yang bisa kamu lakukan, antara lain, yang pertama, kamu harus mengikuti kursus atau pelatihan keterampilan. Misalnya, kursus bahasa asing, desain grafis, digital marketing, menjahit, hingga coding. Pelatihan seperti ini bisa meningkatkan nilai jualmu di dunia kerja atau bahkan bantu kamu menemukan passion yang baru. Yang kedua, magang atau kerja paruh waktu. Bekerja sambil belajar itu mungkin banget. Kamu bisa cari pengalaman di tempat kerja yang nyata, belajar manajemen waktu, dan membangun jaringan relasi. Kemudian, persiapan seleksi ulang. Kalau kamu punya target untuk masuk PTN, sekolah kedinasan, atau universitas luar negeri, gap year bisa jadi waktu belajar yang lebih fokus dan terarah. Tapi, pasti teman-teman bertanya, apakah ada tantangan dan risiko ketika menjalankan gap year ini? Nah, tentu saja, setiap pilihan punya tantangannya. Gap year bisa jadi berbahaya kalau kamu tidak punya tujuan yang jelas. Alih-alih produktif, kamu bisa terjebak dalam rasa malas, overthinking, bahkan merasa minder karena melihat teman-temanmu sudah melangkah duluan. Lalu, apa ya solusinya? Solusinya, buat rencana kegiatan. Tulis target mingguan atau bulanan, misalnya bulan pertama ikut kursus online, bulan kedua mulai magang, dan seterusnya. Kamu juga bisa mencari mentor, ikut komunitas, atau ajak teman yang punya visi serupa. Ingat ya, gap year bukan lomba, dan kamu gak sedang tertinggal. Justru, kamu sedang mempersiapkan diri agar langkahmu lebih mantap dan terarah di masa depan. Jadi, apakah gap year pilihan yang tepat? Jawabannya tergantung pada bagaimana kamu menggunakannya. Kalau kamu punya keraguan soal karir, ingin menggali potensi lebih dalam, atau ingin menabung dulu untuk kuliah, gap year bisa jadi pilihan bijak. Yang penting,
Yang penting adalah gunakan waktu ini dengan sadar, penuh niat, dan rencana yang matang. Jangan takut memilih jalur yang berbeda dari orang lain. Ingat, setiap orang punya waktu suksesnya masing-masing. Dan kesuksesan bukan soal siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang lebih siap. Semoga video ini membantumu memahami gap year dengan sudut pandang yang baru. Apapun pilihanmu nanti, semoga itu adalah langkah terbaik untuk versi dirimu yang lebih hebat. Sampai jumpa di video selanjutnya.